Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Jami' Al-Ijabah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam pada hari ini kembali dengan izin Allah kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih serta sholat witir. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita diterima dan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan agenda yang diprogramkan oleh koordinator Ramadan, setiap malam minggu kita adakan ceramah Ramadan yang kebetulan malam ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustad Haji Munawir SAG. Ya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustad Haji Munawir SAG. Kepada beliau falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran bila ghayah wa syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fayaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul aliyul azim. Ibu bapak yang tarawih kita, Ketua Masjid Al-Ijabah Al-Ustad Haji Sahal Manaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan dalam karunia nikmat sehat yang afiat. Ustaz Zauki, para asatid, para hujjaj, ibu bapak yang al-fakir muliakan, hamba Allah yang budiman, kekasih Rasul sejati yang mudah-mudahan selalu dimuliakan. Bu, udah berapa lama kita jalanin Ramadan, Bu? 11. Masih hafal, Bu? Alhamdulillah wa syukrulillah. Ketika Al-Fakir tanya, ada yang jawab 11, Ustadz. Al-Fakir cukup agak kaget, jangan sampai kayak ibu-ibu tetangga kita sebelah. Kelihatannya sih seolah-olah rindu terhadap Ramadan. Ketika saya tanya, Bu, enak dengan Ramadan? Enak, Ustaz. Gimana, masih kangen dengan Ramadan? Kangen, Ustaz. Kalau memang bisa 1434 Hijriah sekarang, Syawalnya, Idul Fitrinya diundur, Ustaz. Hebat Ibu. Hebat Ustaz, hebat. Ibu berarti kangen dengan Ramadan. Iya Ustaz, aneh kangen banget. Tapi Ustaz, pakai tapi Ibu. Iya, pakai tapi Ustaz. Sekarang kan sudah ke-11 hari. Tapi biasanya hari kelima saya ditenteng, dibeliin bergok karian. Tahun ini enggak Ustaz. Biasanya hari ke-10 saya sudah ditenteng, dibawa ke toko Ming-Ming, toko kemenangan. Mana emas yang saya kepengen, langsung tinggal tunjuk istri saya, istri minta, suami langsung bayar di tempat. Tapi sekarang mau please Ustadz, rugi. Kenapa? Karena tahun ini jangankan dibawa ke toko Ming-Ming, jangankan dibawa ke pasar Riyadh, sayur lauk harian buka puasa sahur biasanya cuman kesemu terong, dongdong, oyong. Merosot Ustadz. Kalau gitu saya minta, kalau memang Allah bisa tangguhkan, Idul Fitrinya diundur saja Ustaz. Oh, berarti ibu bukan kangen dengan Ramadan dong. Ya Ustaz, aneh kangen kalau seandainya Ramadan tahun lalu suami saya begitu sangat royal memberikan harta benda bagi saya.
seandainya hari ini Ramadan ini sebagaimana di tahun yang lalu, lebih sangat nikmat Ustaz. Ibu, sesungguhnya hakikat Ramadan bukan cuma sekedar bertambah kemewahan, tapi hakikat Ramadan, yuk kita kenal dengan Ramadan. Ibu-ibu udah kenal dengan Ramadan? Kenal Bu? Di mana kenalannya? Di sini. Yuk kita kenal dengan Ramadan, agar apa yang kita isi di bulan Ramadan bertambah membekas dalam kehidupan kita. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam kata beliau, lamma naqala syuhur bil lughatil qadimah sumiyat bil azminati allati waqa'at fiha fawafaqa ayyam al-harri bir ramda ay Ramadan li'annahu yahriku hadunub wal ma'asi. Tuh Bu, kalau kita ingin kenal dengan Ramadan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Udah kenal dengan Ramadan? Udah kenal? Paham apa yang disampaikan Syekh Ali As-Sabuni? Oleh kata Syekh Ali As-Sabuni, ternyata Allah punya hasad, Allah punya maksud, Allah punya hajat menghamparkan 12 bulan, punya makna yang sangat besar bagi kehidupan kita. Mulai dari Muharram sampai sekarang Ramadan yang kita jalani ini, Allah menghamparkan bulan punya makna yang sangat besar. Sama juga kita Bu, kita kan kadang-kadang apalagi yang kelahirannya barengan tahun asam yang udah digusur 17 kali, kadang-kadang menjadi satu momentum bagi kita peristiwa. Begitu ditanya masuk, kita dimasukin di akad, masuk di al-khairiyah, ditanya mana akte kelahirannya dulu, maaf nyak begitu lahir dari rahim nyak aneh barangan mepun bacang digusur samping Trans TV, dijadikan sebagai kenangan berharga. Maka orang Arab terdahulu, kata Syekh Ali As-Sabuni, begitupun ketika memaknai, menangkap apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hakikat Ramadan. Yang pertama kata Syekh Ali As-Sabuni, li'annahu, karena sesungguhnya dia Ramadan syiddatul hararah, panasnya terik membakar. Dulu kita rasakan kalau musim Ramadan memang tak sanggup kita bertelanjang kaki tanpa alas keluar. Kita kepengen pergi siang bolong, sulit berat rasanya bagi kita. Makanya alhamdulillah mungkin sekarang terjadi pergantian iklim, cuaca semakin tidak menentu, Ramadan tidak lagi teriknya begitu sangat panas membakar. Tapi orang-orang Arab terdahulu menamakan Ramadan, diambil dari kalimat ramido, karena berarti teriknya sangat membakar. Namun lebih dari itu kata Syekh Ali As-Sabuni, di annahu yahriku hadunub wal ma'asi, Allah hamparkan Ramadan untuk membakar dosa dan maksiat kita di hadapan Allah. Kira-kira jujur, kalau saya tanya, adakah yang hadir di tempat ini yang tidak pernah bersentuhan dosa? Ada? Tidak. Keluar dari rumah kita bersentuhan dengan dosa. Bahkan di dalam rumah sekalipun kita seringkali begitu sangat akrab bercengkrama dengan maksiat, merendah munkarat, bersahabat dengan dosa. Banyak sudah maksiat kita persembahkan dibandingkan dengan taat. Lebih banyak kita kufur dibandingkan dengan syukur. Kita khawatir kalau terlalu banyak angkara murka dari Allah, akan terjadi berbagai macam malapetaka. Adanya Ramadan diharapkan bisa membakar dosa dan maksiat kita kepada Allah. Jadi udah kenal dengan Ramadan? Kenal? Ramadan itu dijadikan Allah buat membakar dosa dan maksiat kita. Karena itu yang harus kita isi, Allah muliakan Ramadan. Salah satunya ada yang namanya nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran. Tidak diturunkan di bulan lain. Allah muliakan Ramadan. Diturunkan kitab yang sangat mulia, amanat yang sangat luhur dan mulia, diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Kita muliakan tersebut, maka kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada fitnah dunia dan akan dijauhkan daripada fitnah akhirat. Bu, berapa kali sudah hatam? Bapak-bapak udah berapa kali hatam?
Tetangga si Ustaz udah 3 kali hatam. Tetangga? Aneh nggak nanya tetangga. Kita sudah berapa kali hatam? Jangan-jangan sepanjang kehidupan kita Allah anugerahkan Ramadan. Nih kira-kira yang hadir dari ini paling tua umurnya berapa? Paling tua kira-kira berapa? Ada yang boleh jadi di kampung kita umurnya selama Ramadan Allah limpahkan kepadanya umurnya sudah 99 tahun. Pas sepantaran merek cuka. 99. Ada yang umurnya sudah 88 tahun. Pas seumuran dengan merek salep cap 88. Sepanjang itu sudah dia bersama Ramadan. Tapi sudahkah Ramadan menjadi bekas bagi kehidupan kita? Bertambah baik dalam kehidupan kita. Hubungan kepada Allah bagus. Hubungan kepada sesama makhluk Allah cakep. Kalau itu yang terjadi, Ramadan kita sukses. Ramadan Allah berikan kepada kita punya nilai yang sangat berharga. Diisi Ramadan dengan banyak baca Quran. Insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Diberikan dari jalan kemudahan atas segala kegundah gulanan. Dan pada akhirnya selamatlah kita dari segala macam bentuk bala dan musibah. Ibu bapak yang saya muliakan, Al-Fakir oleh karena itu akan memberikan sebuah kisah sedikit. Dulu di kampung kita, orang tua kita suka cerita dulu tanpa bermaksud menyepelekan Al-Quran. Rupanya dulu ada seorang preman yang insaf Allah berikan titik hidayah kepadanya. Yang namanya manusia satu ketika Allah berikan hidayah kepadanya. Cuma tergantung bagaimana dia menangkap hidayah tersebut. Maka si preman tadi insaf lantaran titik hidayah melalui anak seorang kiai. Yang kira-kira dia kembali ke tempat kontrakannya. Kira-kira jarak 5 meter dari kontrakan dia tinggal. Ada seorang wanita berbusana muslimah, parasnya cantik jelita, sungguh sangat mempesona. Akhirnya dari tangan anak kiai ini jadilah titik hidayah bagi si preman yang insaf. Dia bertanya kepada tetangganya, "Gak, yang suka menyapu di bawah pohon belimbing yang rindang, kira-kira jam 4:30 sore itu siapa, Gak?" "Yang mana, Mas?" "Itu parasnya cantik jelita, tutur katanya begitu sangat lemah lembut, auratnya begitu sangat dijaga." "Oh, itu anak kiai, Mas." "Anak kiai?" "Ya." "Ada apa tumben ente nanya anak kiai?" "Saya kan udah gede." "Anak kiai namanya udah gede. Kalau kiai izinkan, saya ingin menjadikan ia sebagai pendamping bagi kehidupan saya." Kata tetangganya, "Mas, kalau ente berani datang langsung silaturahim ke rumah kiai." "Baik." Hari berganti begitu sangat cepat, datang berkunjung ke rumah kiai. Ketuk pintu, "Assalamualaikum kiai." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Anak muda, tumben, nggak ada angin, nggak ada hujan, ente datang ke sini." "Iya kiai, saya orang yang paham akan agama kiai, datang silaturahim." Hikmah silaturahim kan sangat banyak kiai. Ketika sudah tiada, kita akan dikenang sepanjang masa, dipanjangkan umur, dilonggarkan rezeki. "Oh, ente paham anak muda." "Paham kiai, begitu lahir dari rahim ibu saya sudah langsung dimasukin ke pesantren kiai." "Hebat kau anak muda." Singkat cerita, ente datang ke sini mau ngapain anak muda? "Begini kiai, yang suka menyapu di bawah pohon belimbing yang rindang, kira-kira jam 4:30 itu siapa kiai?" "Yang mana, Mas?" "Itu kiai, parasnya cantik jelita, ditutup auratnya begitu sangat anggun mempesona." "Oh, itu anak saya Fatimah." "Anak ente kiai?" "Iya, anak saya." "Tumben ente nanya anak saya." "Begini kiai, aneh udah gede, Fatimah udah gede, kalau kiai izinkan boleh dong diadu." "Oh begini, ente pengen Fatimah anak saya?" "Iya kiai, kalau kiai izinkan." "Begini, saya tidak minta Taj Mahal yang begitu sangat indah sebagai mahar. Tidak saya minta Nil dengan kebanggaan bagi masyarakat Mesir sebagai mahar. Tapi yang saya minta, kalau kau sungguh-sungguh ingin mendapatkan Fatimah, bawakan maharnya untuk membaca Al-Quran." Panas dingin, gemeteran ini calon mantu. Kenapa? Sepanjang umurnya selalu digunakan buat maksiat. Cekek botol terus. Minumannya anggur cap aki-aki. Udah tahu anggur cap aki-aki, tetap diminum reot terus. Oleh karena itu kata kiai, persyaratannya sederhana, baca Quran untuk mendapatkan Fatimah. Garuk gak gatal ini calon mantu. "Baik kiai, ya,
Demi mendapatkan Fatimah, gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberangi. Demi Fatimah si jantung hati. Hebat ente anak muda calon mantu. Iya Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa sebulan lagi datang ke sini. Baik Kiai. Kumpul dengan kawan-kawannya. Kawan-kawanku senasib sependeritaan. Suka sama kita berbagi, derita sama kita tanggung. Kata kawannya, biasanya nggak seperti ini, kesambet setan sawah griang apa yang begini. Tumben, biasanya kita selesaikan masalah kita di tempat ini. Selesai beberapa linting cimeng, selesai. Selesai beberapa linting morfin kita pakai, habis perkara kita. Kok tumben-tumbenan ente punya masalah berat sekarang? Benar, ana punya masalah berat. Saya pengen menjadikan Fatimah anak Kiai sebagai pendamping bagi kehidupan saya. Tapi Kiai mempersyaratkan maharnya baca Quran. Berat bagi saya. Oh itu enteng. Enteng bagaimana? Berat bagi saya. Ente kan paham, 18 tahun saya belajar Iqra 1 nggak tamat-tamat. Bagaimana mau tamat? Begitu mau ngaji baca Iqra, ditarik mekawannya, no botol tinggal sedikit lagi, tinggal setengah, minum, mabok, celeng, nggak jadi baca Iqra. 18 tahun Iqra 1 nggak tamat-tamat. Kata kawannya begini, dulu kan ada aktar Musailama Al-Kadzab, ente paham maksudnya? Maksudnya ente karang saja Quran, paham? Paham. Hari berganti begitu sangat cepat, waktu bergulir begitu sangat singkat. Sampai pada akad yang telah dipersilahkan oleh Kiai, datang berkunjung ke rumah Kiai, ketuk pintu memberi salam, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak muda, masih sanggup? Sanggup Kiai. Benar sanggup? Sanggup Kiai. Kalau anda ingin mengurungkan niat, silahkan pintu terbuka lebar. Silahkan pergi dari tempat saya kalau ente nggak berani. Tidak Kiai, demi mendapatkan Fatimah jantung hati, apapun akan saya lalui Kiai. Baik, kalau begitu tunggu dulu sebentar. Kiai panggil istri kesayangan. Kalau Rasul memanggil istri kesayangan beliau dengan panggilan kesayangan ya Humairah, Kiainya orang Betawi, maaf rada kurang dengar. Dipanggil istri dengan panggilan kesayangan, bini-bini. Di belakang ada apaan bini? Maaf bang, kita baru saja panen ubi, tapi kurang beruntung tahun ini bang. Ubi kita butun, rusak. Baik, bikinin kolak, makanan ngetren saat Ramadan. Kolak kan makanan ngetren. Tempo-tempo kalau kita habis ceramah tengah malam, kita bawa kendaraan, ban kita bocor, susah ketemu cari silai. Silai berubah jadi tukang kolak. Tuh berkah Ramadan. Maka singkat cerita, kolak matang. Kita makan kolak, di sampingnya ditemenin kopi. Luar biasa, pertandingan Liverpool lawan Indonesia, TV mati kita nggak tahu-tahuan. Maka singkat cerita, kolak matang, kopi manis disuguhkan buat calon mantu. Silakan anak muda calon mantu, sebelum apa yang jadi kesepakatan kita, makan, cicipin kolak, minum dulu itu kopi. Baik Kiai. Dia makan kolak, dia minum kopi, dia ingat pesan kawannya, ngarang Quran. Kata Kiai, udah siap? Siap Kiai. Sekarang Kiai, iya sekarang, kapan lagi? Baik, ingat pesan kawannya. Oh ini saja dijadikan karangan bacaan Quran. Kiainya rada kurang dengar. Yang diperhatikan cuma embak-embakan mulut calon mantu. Dia lihat itu kolak, oh ini saja seolah-olah jadi bacaan Quran. Kata Kiai, silakan calon mantu. Baik Kiai. Dia lihat kolak ubi kopi manis. Nah ini saja dikarang seolah-olah jadi bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nganggut-nganggut itu calon mertua karena mendengarkan nggak dengar, tapi yang diperhatikan cuma mulut daripada calon mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nganggut itu calon mertua, dia tengok kolak ubi, ini aja dikarang seolah-olah jadi bacaan Quran. Wa khalaqa ubi butun wa qafi manisin wa gula fasira. Hebat kau anak muda calon mantu. Hebat Kiai. Hebat kau. Dipeluk erat itu calon mertua, ditarik tangannya bolak-balik 18 kali dicium kayak orang aduk adem sari.
Jadi gimana Kiai calon mertua? Lulus ente, lulus dipeluk erat-erat lagi. Kata calon mertua begini, ini ibarat orang sekolah di Alheria, ini baru cuma sekedar tibang rapot bayangan. Yang sesungguhnya nanti 11 bulan ke depan kejauhan, 1 bulan lagi ke depan akad nikah, ente halal untuk mendapatkan Fatimah. Maharnya cukup baca Quran. Baik Kiai, pulang dengan senang hati kumpul dengan kawan-kawannya. Kawan-kawanku senasib sependeritaan, suka sama kita, berbagi derita sama kita tanggung. Usul ente brilian, hebat, cerdas, diterima oleh Kiai. Hebat, lulus. Tapi, kok pakai tapi? Iya, itu cuma sekedar rapot bayangan. Yang sesungguhnya nanti sebulan lagi. Kalau sebulan lagi pasti dong ada pengurus Masjid Al-Ijabah, ada Bapak RT, ada LMK, ada Bapak RW, ada jamaah. Pasti semuanya akan tahu kebohongan yang telah saya perbuat. Kata kawannya begini, Mas, itu masalah kecil. Kemarin kan cuma sekedar baru baca Quran. Yang selanjutnya seolah-olah jadi ahli tafsir, mengerti asbabun nuzul. Ini kawannya yang ngasih nasihat kebetulan lama di pesantren. Cuma karena salah hidup jalannya, lebih banyak maksiat dibandingkan dengan taat. Kata kawannya, dulu kata Imam Zamasari, kalau kita ngerti asbabun nuzul, kata beliau, ma'rifatus sababin nuzuli ayah, tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil Quran. Paham kita maksud turunnya ayat, menjadi penguat bagi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kawannya kata, ente hebat, jangan ditanya, dulu pernah di pesantren, sekarang ya cekek botol. Kata kawannya gimana? Paham? Ahli tafsir. Hari berganti begitu sangat cepat, waktu bergulir begitu sangat singkat. Datang kata pembawa acara, silakan mahar yang diminta buat baca Quran. Dari rumah sudah pasang trik, pakai kaos oblong lengan pendek, pakai jas safari lengan pendek, pakai gomis panjang, bawa pakai sepatu bot, atas pakai udang-udang gede kayak ban Vespa. Enggak lazim bawa Al-Quran ukuran 1 kali 1 meter, sempoyongan jalannya. Kata pembawa acara, silakan mahar yang diminta baca Quran untuk mendapatkan Fatimah. Baik. Sampai di depan dikebet Quran. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mertua nggak sabaran, calon mantu turun, ya turun, dipeluk erat, ditanya sama calon mertua, kemarin nggak pakai menangis di depan saya. Begini Kiai, sejak pertemuan pertama kali sudah saya sampaikan Kiai, saya begitu lahir dari rahim ibu saya langsung dimasukin ke pesantren Kiai. Maksudnya, ya udah barang tentu ayat yang bakal saya baca berbicara tentang gejolak dahsyatnya api neraka jahanam. Saya nggak kuat bacanya Kiai. Kalau saya pingsan, panitia mau ngotong saya Kiai. Padahal akal-akalan calon mantu. Oleh karena itu yuk sama-sama. Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia ini sebagai kitab yang mulia yang menuntun kita agar menjadi mulia, selamat daripada fitnah dunia dan akhirat. Yuk sama-sama kita kembali masyarakatkan Al-Quran di rumah kita. Kita ajarkan buat anak generasi kita, masyarakatkan di lingkungan kita. Insya Allah rumah tangga kita terang dengan cahaya Al-Quran, masyarakat kita terang dengan cahaya Al-Quran, karena Allah ridho dan memberikan rahmatnya di kampung di mana kita tinggal. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Tuhan kami, umatku sudah banyak yang lari dari Al-Quran. Mereka enggan untuk membacanya, mereka enggan untuk mengerti isinya, mereka enggan untuk mengamalkannya. Besar harapan mudah-mudahan Ramadan mendidik menjadi pribadi yang bertakwa, semakin berharga bagaikan intan permata yang sangat mahal, mutiara yang sangat berharga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat Allah muliakan di tempat yang mulia. Yang masih ada dari orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan di dunia dan disejahterakan pula di kampung akhirat kelak. Diselamatkan kita daripada fitnah dunia dan akhirat. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan generasi yang salihin dan salihat.
Amin ya rabbal alamin. Sepenggal waktu yang tersisa, sesaat umur yang Allah anugerahkan kepada kita, yuk kita tanam amal baik sebaik-baiknya, amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan harapan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.